Kita akan bicara tentang sistem operasi lebih jauh. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat kelas dan perangkat lunak, serta sebagai wadah untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat digunakan kecuali booting. Beberapa contoh sistem operasi adalah Linux dengan semua distronya seperti FreeBSD dan Red Hat, Solaris, Sun Cobalt, Mac OS, dan Windows sebagai yang paling populer. Berikut adalah komponen-komponen dari sistem operasi. Secara garis besar, sistem operasi terbagi menjadi 3 komponen, yaitu user interface, system call, dan kernel. Pemakai berhubungan dengan komponen user interface jika akan menggunakan sistem operasi secara langsung. Sedangkan aplikasi berhubungan dengan kernel melalui bagian system call yang disebut dengan Application Program Interface atau API. System calls bertugas untuk menghubungkan program dengan layanan yang disediakan oleh kernel sistem operasi. Kernel adalah inti dari sistem operasi yang akan dibahas dengan lebih detail. Dengan demikian, secara ringkas, fungsi masing-masing komponen sistem operasi adalah user interface digunakan untuk menghubungkan pemakai atau user dengan komputer yang dapat berupa grafik seperti icon-icon pada Windows atau command cell, yaitu pemakai harus memasukkan perintah pada baris yang ditentukan. System calls merupakan bagian sistem operasi yang menghubungkan program aplikasi dengan kernel. Kemudian, kernel merupakan inti dari sebuah sistem operasi. Kernel merupakan program komputer yang menjadi inti dari sebuah sistem operasi komputer dengan kontrol terhadap segala hal atas sistem tersebut. Pada kebanyakan sistem, kernel merupakan salah satu dari program yang dijalankan dalam urutan pertama saat komputer dinyalakan setelah booting. Kernel menangani fungsi-fungsi selanjutnya atas proses penyiapan komputer dari sejak komputer dinyalakan, seperti menangani layanan input-output dari program lain, menerjemahkannya ke dalam instruksi-instruksi untuk dieksekusi oleh prosesor. Kernel juga menangani perangkat kerja lain seperti memori, papan ketik, mouse, monitor, printer, speaker, serta perangkat-perangkat lainnya. Kernel terdiri dari 1. Manajemen proses atau manajemen tugas. Proses merupakan keadaan pada saat suatu program tengah dieksekusi. Sebuah proses juga membutuhkan sejumlah sumber daya untuk dapat menyelesaikan tugasnya masing-masing. Sumber daya tersebut meliputi memori, perangkat input dan output, CPU time, dan berkas-berkas. Yang kedua adalah sinkronisasi dan komunikasi. Tugas untuk mensinkronkan antar komponen agar semua dapat bekerja pada waktu yang tepat dan saling berkomunikasi. Selain itu, juga melakukan pengantrian dan penumpukan data agar dapat menampung sementara sejumlah data dari dan juga ke dalam perangkat komputer lainnya. Yang ketiga adalah manajemen memori. Sistem operasi juga dapat bertanggung jawab pada aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, contohnya yaitu dapat memilih program yang hendak di-load ke dalam memori, dapat mengalokasikan ruang memorinya yang disesuaikan dengan kebutuhan, dan dapat menjaga track dari memori yang tengah digunakan dan siapapun yang dapat menggunakannya. Yang keempat adalah manajemen waktu. Di sini sistem operasi melakukan pengaturan waktu dan penjadwalan terhadap proses yang sedang dan akan berlangsung. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem operasi. Sasaran atau tujuan utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja menurut kriteria tertentu. Tugas sistem operasi yang kelima adalah interupsi dan penanganan kejadian. Interupsi adalah suatu permintaan khusus pada prosesor untuk melakukan penghentian sementara proses program yang sedang berjalan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Jika sudah selesai, maka proses program akan kembali ke program sebelumnya. Fungsi interupsi ini perlu ditangani dengan benar agar tidak terjadi kesalahan pada sistem komputer. Berikutnya adalah manajemen perangkat I/O.
Manajemen sistem input dan output juga sering disebut dengan device manager. Hal ini juga akan menyediakan device driver yang biasa, yang mana nantinya operasi input dan output bisa seragam, yaitu membaca, membuka, menulis, maupun menutup. Contohnya yaitu pengguna dapat menggunakan operasi yang sama tersebut untuk membaca suatu berkas yang ada pada hard disk, floppy disk, dan juga CD-ROM.